Perkenalkan, nama saya Ginanjar Ibnu Tamimi. Saya Duta Petani Milenial Kalimantan Timur. Keseharian saya bertani hidroponik. Selain itu saya juga membina beberapa petani yang ada di Samarinda. Jadi awalnya berawal dari hobi. Akhirnya saya penasaran bagaimana nih mengembangkan budidaya tanaman atau bercocok tanam dengan lahan yang sempit. Apalagi di kota kan, terutama di Samarinda, lahan pertanian semakin sedikit. Di sekitaran rumah juga udah pada disemenisasi. Akhirnya saya searching lah, diarahkan untuk menggunakan sistem hidroponik. Ada pelatihan di Yogyakarta. Kebetulan dulu di Samarinda ataupun di Kalimantan Timur belum ada pelatihan budidaya hidroponik. Itu sekitar 5-7 tahun yang lalu. Akhirnya saya berangkat ke Yogyakarta dan belajar ke sana. Setelah pulang itu saya terapkan ilmu yang saya pelajarin di Yogyakarta. Kalau perbedaannya memang cukup banyak, Mbak ya. Salah satunya dari cara budidaya. Pakai hand traktor dan lain sebagainya, itu bisa membantu petani-petani di konvensional atau di tanah memudahkan dalam bercocok tanam. Nah, sedangkan di sistem budidaya hidroponiknya juga kita sama sekali nggak menggunakan cangkul. Nah, terutama biasanya nih ibu-ibu atau perempuan yang takut cacing, yang nggak bisa cangkul, ataupun takut kotor-kotoran. Tetap sekarang dengan adanya teknologi ataupun budidaya hidroponik ini bisa membantu mereka untuk bisa bertani secara mandiri. Untuk tantangan ya antara tanah dan hidroponik, tentunya masing-masing ini punya kekurangan dan kelebihan. Nah, kita juga sebenarnya nggak hanya fokus di hidroponik, kita juga bermitra sama petani-petani konvensional karena memang ada beberapa jenis-jenis tanaman yang tidak bisa ditanam di hidroponik, entah itu karena cuaca ataukah biaya produksinya yang terlalu tinggi jika memakai budidaya hidroponik seperti itu. Nah, dengan adanya hidroponik tadi saya banyak mengenal sektor-sektor pertanian seperti peternakan, terus juga seperti komoditi pepaya, cabai, dan lain sebagainya. Saya menjadi influencer di dunia pertanian bagi kaum muda atau kaum milenial agar mereka berminat mengembangkan pertanian dan mau berwirausaha di bidang pertanian. Nah, kesininya saya semakin banyak kenal petani-petani yang konvensional ataupun senior dari saya, itu saya ajak untuk bermitra. Mitranya seperti apa? Seperti contoh pepaya. Pepaya saya memang bantu mereka memasarkan. Bedanya petani kita sebut kolonial dan milenial itu adalah gaya cara memasarkan produknya. Sekarang kan udah eranya digital ya, kita sangat dimudahkan dengan teknologi. Nah, inilah kesempatan anak-anak muda, tentunya ayo kita sekarang manfaatkan teknologi yang ada untuk berwirausaha atau terjun di bidang pertanian. Anak-anak muda yang terjun di dunia pertanian itu memberikan semangat, contoh, dan motivasi. Nah, contohnya kemarin saya share teman-teman di sosial media memberikan komentar kepada saya apakah ada lahan lagi yang kosong untuk bisa kita ikut bermitra di sana. Ini memberikan inspirasi kepada teman-teman bahwa wirausaha itu banyak, bukan hanya di bidang mungkin yang lagi ngehit sekarang kopi. Nah, di dunia pertanian juga tidak menutup kemungkinan untuk mereka terjun ke bidang pertanian tersebut. Di pondok pesantren ini menurut saya yang paling berkesan, background saya bukan ustadz, tetapi ada keberkahan di sana yang saya bisa dapatkan mengajar atau mendampingi anak-anak pondok pesantren untuk bisa berwirausaha. Mereka adalah tahfiz Quran, jadi fokus menghafal Al-Quran. Nah, dengan adanya hidroponik di sana mereka bisa belajar berwirausaha, bisa berinteraksi sosial dengan masyarakat luas, bagaimana cara menanam hidroponik dengan yang baik dan benar, cara menjual produk seperti apa, cara membungkus atau mempacking sayur seperti apa, cara mensuplai ke resto seperti apa. Baik, untuk harapannya terhadap anak-anak muda, nggak hanya berniatan untuk menjadi pegawai atau karyawan, kita juga bisa terjun ke dunia pertanian ini yang memang prospek
kedepannya sangat besar. Teman-teman tidak harus bercocok tanam. Kita bisa membantu pemasaran, berinvestasi. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu bidang wirausaha teman-teman, terutama kaum milenial. Untuk saya pribadi tentunya senang sekali dengan adanya sensus pertanian ini, dan saya mendukung penuh adanya sensus pertanian ini. Sebagai petani, dengan adanya sensus pertanian ini, kita akan mendapatkan update mengenai data pertanian di seluruh Indonesia. Dengan adanya update data pertanian tersebut, diharapkan nanti kita mendapatkan kebijakan yang tepat sasaran untuk mendukung kemajuan pertanian di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Yuk, masyarakat Kalimantan Timur, terutama anak-anak muda, saya tantang kalian, para kaum milenial, untuk mensukseskan sensus pertanian 2023. Terima kedatangan petugas dan jangan malu untuk masuk sektor pertanian. Sensus pertanian 2023 mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.